Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu hari ini ya. Aku sedikit terlambat. Kemarin juga aku tidak buat readingan untuk kamu per harinya. Karena beberapa hal ya yang mungkin membuat aku tidak bisa membuat readingannya. Oke. Baik teman-temanku, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke. Kita akan cek energi kamu ataupun energi seseorang yang kamu fokuskan di sini. Karena ini juga bisa vice versa ya. Energi kamu hari ini ataupun dia hari ini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, aku melihat ya, jika kamu memikirkan tentang seseorang, apakah dia akan berjodoh dengan kamu, maka itu akan terjadi, karena di sini ada soulmate. Ya, hari ini itu mungkin kamu lagi mikirin, atau mungkin kamu ngerasa, oh aku ketemu dengan dia, apakah dia soulmate aku? Atau seseorang yang saat ini lagi menjalin hubungan dengan aku, apakah dia adalah belahan jiwa aku? Nah, di situ kamu akan bisa melihat ya, menilai juga seperti apa hubungan yang kamu jalani saat ini, atau seperti apa orang yang kamu temui saat ini, sehingga kamu mengatakan kalau dia itu adalah soulmate kamu. Mungkin saja beberapa dari kamu yang sudah punya hubungan, kamu ngerasa ada nyaman sama dia, dan kamu juga merasakan pengorbanan dia ke kamu, rasa cinta dia yang tulus ke kamu ya. Sehingga kamu memikirkan bahwasanya, oh inilah soulmate yang aku tunggu-tunggu ya. Jadi hari ini mungkin kamu merasa punya keyakinan bahwasanya seseorang yang sedang berada di samping kamu, dia adalah soulmate kamu. Aminkan saja ya. Oke, nah itu yang aku lihat. Karena apa ya? Karena di sini ada round and round, berputar di situ-situ aja. Maksudnya ini apa? Kamu berpikir, oh setiap hari itu aku pasti ada berantem sama dia, gitu ya. Terus aku itu sama dia tuh kayak sering on off. Tapi ya balik lagi kalau dia udah pergi, dia balik lagi. Dan masalahnya selalu begitu-begitu saja. Bahkan sempat kamu memikirkan bahwasanya, wah kalau begini aku capek gitu. Aku pengen menyudahi atau kita mau aku meninggalkan gitu ya, meninggalkan dia, tapi tetap aja nggak bisa, tetap ketemu. Nah, kalau itu terjadi arti kata ya itu soulmate gitu loh. Dia kalau memang berjodoh, Tuhan pasti punya cara untuk mempersatukan kamu dengan dia. Dan kalaupun tidak jodoh, Tuhan juga punya jalan untuk memisahkan kamu dengan dia, walaupun dengan cara yang menyakitkan bagi kamu ya. Terkadang kan kita juga mikir tuh, oh kenapa ya? Aku saat cinta-cintanya sama dia, saat sayang-sayangnya sama dia, kok tiba-tiba dia pergi meninggalkan aku? Atau aku sudah banyak berkorban nih buat dia, tapi dia tidak menghargai pengorbanan aku. Nah, arti kata sebenarnya itu adalah pesan semesta buat kamu, agar kamu menyadari seseorang yang mungkin berada di dekat kamu saat itu bukanlah yang terbaik buat kamu. Karena selalu menyusahin kamu gitu loh. Apalagi kalau kita seorang perempuan ya, kita itu nggak harus direpotkan sama laki-laki. Justru kita itu dihargai, dicintai, disayang, dimanja, ya. Beda juga halnya mungkin dengan jika kamu laki-laki, dia seorang perempuan ya. Kalau memang dia bisa memahami kamu, menerima kamu apa adanya ya, di mana saat kamu mungkin lagi terpuruk, dia selalu setia mendampingi kamu, nah itu bisa dikatakan adalah orang yang tepat gitu loh. Tapi kalau saat kamu sudah tidak punya apa-apa, dia pergi meninggalkan kamu, ya udah, arti kata dia bukanlah yang terbaik, ya. Jadi aku melihat hari ini itu kayak kami tuh akan merasakan, oh dia soulmate aku gitu ya. Semoga ini ada go the distance. Aku merasa mungkin pertemuan kamu dengan seseorang ini itu dikarenakan apa ya? Mungkin kamu udah lama sekali merasa sendiri atau kesepian karena mungkin di masa-masa lalu kamu itu punya hubungan yang tidak pernah ada kejelasan. Bahkan pernah kamu menjalin satu hubungan yang sudah sejak lama, bertahun-tahun ya, tapi tidak ada kepastian. Di situ kamu mengambil keputusan besar untuk meninggalkan
hubungan yang tidak jelas atau hubungan yang tidak sehat gitu. Sehingga ternyata dengan kamunya tekad kamu untuk meninggalkan dia, ternyata itu adalah peluang kamu untuk menemukan soulmate, ya. Jadi itu. Jadi terkadang kita jangan merasa takut kalau kita udah tahu nih hubungan kita itu toksik, udah tahu hubungan kita itu udah nggak bisa dipertahankan. Nah, kamu memaksa untuk mempertahankan itu yang akan membuat kamu merasa sakit terus gitu loh. Kamu akan berada di bawah tekanan terus, tapi saat kamu meninggalkan hubungan itu, yakinlah satu saat kamu akan menemukan yang terbaik. Karena sebenarnya itu adalah pesan dari semesta. Kalau udah kita tidak cocok, udah tidak bahagia, udah merasa terzolimi ya atau terintimidasi, ya udah tinggalkan. Karena itu tidak akan lama, ya tidak akan ada kebahagiaan gitu loh. Oke? Nah ini ayahnya berkokok, kita istirahat bentar ya. Nah kita lanjut ya, ayahnya sudah berhenti. Di sini ada orphanet. Nah, ada juga beberapa dari kamu yang saat ini itu kayak sudah tidak punya siapa-siapa ya. Tidak punya siapa-siapa, kamu hidup sendiri. Mungkin saja kamu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga atau memang kamu sudah tidak memiliki orang tua lagi. Ya, ini. Jadi saat ini itu kamu merasa, "Oh, aku tidak sendiri lagi," gitu loh. Ternyata aku sudah menemukan nih seseorang yang bisa mendampingi hidup aku. Nah, jadi semua itu pasti akan ada hikmah ya dari apa yang terjadi pada kita. Walaupun kamu sudah ditinggal sama keluarga, sama mungkin saudara atau mungkin pasangan kamu ya, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan pengganti dari seseorang yang mungkin sudah pergi meninggalkan kamu. Ya, di situ kamu mulai yakin. Jadi hari ini tuh kamu kayak mulai ada keyakinan dalam diri kamu ya untuk melihat keadaan ini. Hal nyata ini benar-benar terjadi dalam hidup kamu ya. Kenapa? Karena kamu benar-benar sudah mengetahui baik dan buruk apapun yang harus kamu lakukan ya saat ini. Mungkin saja saat kamu merasa hubungan itu tidak pantas ya kamu tinggalkan ya. Karena ini kan ada eee, perbedaan ya di antara dua dunia gitu ya. Arti kata kalau kita sinkronkan dengan kartu energi yang sudah ditebar ya, kamu itu ngerasa, "Aku tahu hal baik dan buruk yang harus aku lakukan," begitu. Sehingga akhirnya jika ada hubungan yang tidak baik, yang tidak sehat, ya udah kamu tinggalkan. Kenapa? Demi ada masa depan yang mungkin akan lebih cerah lagi di sini, ya. Nah, jadi kamu harus benar-benar bijak dalam menilai segala sesuatunya dan merasakan segala sesuatunya dalam hidup kamu. Karena yang menjalankan hidup itu adalah kamu, bukan siapapun, ya. Jadi bagaimana cara kamu untuk memandang apa yang ada di depan mata kamu. Dan aku juga melihat mungkin saja beberapa dari kamu dengan soulmate ya, kalau aku sinkronkan dengan soulmate, mungkin kamu ada perbedaan ya dengan dia, tapi kamu akan perjuangkan perbedaan itu, ya, akan membuat perbedaan itu akan menjadi indah gitu loh, ya. Tapi lain hal ya, kalau memang di sini ada perbedaan keyakinan atau tidak ada restu orang tua, nah itu semua tergantung kepada kamu. Siapa yang mungkin akan berkorban. Kalau sama orang tua ya mungkin harus dijelaskan, harus diperjuangkan gitu bagaimana cara meyakinkan orang tua agar kamu bisa mendapatkan apa ya, restu gitu. Jadi aku melihat memang di antara kamu dengan dia tuh ada perbedaan, tapi perbedaan itu nantinya akan indah kamu rasakan. Ini aja a change in the wind dan kamu juga bisa merubah mata angin gitu loh. Eee, Arti kata apa perbedaan yang terjadi itu kamu bisa rubah. Ada mungkin nantinya ada, orang-orang ataupun energi-energi yang, jelek atau negatif, ya itu masuk ke dalam kehidupan kamu, maka kamu akan bisa merubah energi itu akan menjadi energi positif gitu loh. Mungkin banyak hal ya, di mana ada seseorang yang ataupun beberapa orang yang tidak menyukai kamu, tapi dengan kebaikan kamu ya, kamu membalas dengan kebaikan, ada juga beberapa dari kamu yang lebih banyak mendiamkan saja, ternyata dengan diam kamu mereka bisa berubah gitu loh. Oh ternyata kamu tidak seperti apa yang aku pikirkan ya, ternyata kamu tidak seperti apa yang aku kira ya, gitu. Jadi banyak orang yang beranggapan seperti itu nantinya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot apakah yang akan terbaca di sini. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu, kita juga akan bisa lihat di sini ya. Oke. Kayaknya lama nggak bisa berhenti, jadi aku lanjut aja daripada nanti energinya buyar gitu ya. Oke. Wow, di sini kalau untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini menggambarkan
bahwasanya ya, kamu akan bersiap-siap menerima bunga ini dari seseorang. Bisa saja hari ini itu mereka atau dia akan datang menemui kamu yang mungkin bisa dikatakan soulmate. Jadi penantian kamu selama ini sudah berakhir, karena dia sudah siap-siap mempersiapkan semuanya untuk bisa mendekat ke kamu, ya. Walaupun mungkin dulunya dia ini adalah orang yang kamu anggap ya tidak layak buat kamu, tapi ternyata sekarang kamu melihat diri dia itu adalah orang yang layak buat kamu, ya. Itulah terkadang energi itu juga bisa berubah-berubah suatu ketika dan bahkan bisa maju mundur ya energi itu. Nah, ini justice. Di saat inilah nantinya kamu akan memutuskan sebuah keputusan bijak atau keputusan besar mungkin untuk menerima bunga yang diberikan kepada kamu. Ya, semoga aja kamu uh, merasakan ada kebaikan dari diri dia ya. Ada ketulusan, tetapi ingat kamu harus move on dulu dari masa lalu. Ada Eight of Cup. Ada masa lalu nih yang pernah terjadi pada kamu sehingga mungkin membuat kamu sedikit trauma, membuat kamu merasa aku harus optimis melupakan masa lalu. Sekarang aku optimis untuk ke depan, melihat ada sinaran di depan sana, sebuah cahaya mungkin nantinya yang akan menerangi hidup aku. Itu yang aku pikirkan, sehingga akhirnya kamu bisa melupakan seseorang ataupun orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, emang terlihat di sini ada Seven of Swords. Ada seseorang yang mungkin dulunya dekat dengan kamu, tapi sudah mengkhianati kamu, sudah menyakiti kamu, ataupun bahkan sudah menghadirkan orang ketiga. Dia membohongi kamu selama ini, atau status dia yang memang sudah menikah. Di awal perkenalan mungkin dia mengaku jomblo atau tidak punya pasangan, ternyata ya, hal yang buruk itu pasti Tuhan tunjukkan. Itu bentuk juga ya perlindungan Tuhan ke kamu. Begitu cara Tuhan melindungi kamu dengan menunjukkan atau mengungkap ya kebenaran pada seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Namun pada akhirnya dia akan kembali lagi. Bisa saja akhirnya dia itu ngerasa terjebak dalam permainan dia. Yang awalnya dia ingin bermain-main gitu ya. Ternyata di sini dia benar-benar, oh aku ternyata nggak bisa kehilangan kamu ya. Wah ternyata kamu itu orang yang begini begitu ya. Nah jadi kamu merasa, oh inilah gitu yang kamu lakukan terhadap dia. Dimana kamu mungkin hanya mendiamkan, justru kamu menunjukkan keeleganan kamu, karisma kamu, sehingga dia juga akan kembali. Oke? Nah ada juga beberapa dari kamu di sini uh, pengen fokus kepada pekerjaan. Mungkin saat ini itu kamu lagi mendapatkan job ya, mendapatkan peluang atau kesempatan ya. Tapi pemikiran kamu terhadap kebahagiaan kamu itu juga tidak akan pernah pudar ya. Nah, kita akan coba lihat di sini uh, apa yang ada dalam hati kamu ataupun dalam hati dia, orang yang kamu fokuskan. Kita akan coba cek. Ya. Nah, di sini ada seseorang ini mengatakan apakah ini orang baru atau orang lama ya. Kita akan coba cek apa yang ingin dia katakan. I want a fresh start with you. Ya, aku seperti ingin memulai ya, memulai dengan kamu. Mungkin saja ini bisa saja orang baru, bisa saja orang masa lalu gitu. Karena di sini kan ada gambaran dia ingin kembali. Jadi bisa saja ini orang di mana kamu tapi kamu tidak menginginkan orang lama. Nah, kamu menginginkan orang baru. Ya, oke. Think before you act. Nah, jadi ini juga mengatakan bahwasanya dia berpikir sebelum bertindak. Ini bisa saja kamu atau dia ya. Mungkin saja sebelum dia mendekat ke kamu, dia memikirkan kamu dulu, mungkin dia stalking kamu, cari tahu tentang kamu ya. Intinya dipersiapkan dulu semuanya sehingga nantinya tidak ada penyesalan saat sudah mengenal kamu. Jadi dia sebelum dekat dengan kamu, dia akan mencari tahu tentang kamu terlebih dahulu ya. Di sini I just dream a wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap segala satunya gitu ya. Untuk segala satunya. Mungkin saja ya ada seseorang mungkin di masa lalu yang begitu bermimpi menginginkan kamu tapi kamu tidak menginginkan dia. Jadi dia hanya bisa berharap ya. Dan bisa bermimpi untuk segala satunya itu bisa jadi nyata gitu loh. Di sini I still don't have all the answer. Aku masih tidak memiliki jawaban. Nah, mungkin saja ya sampai detik ini dia tidak memiliki jawaban dari kamu. Mungkin dia menunggu jawaban dari kamu ya. Ini mungkin dari orang baru atau orang lama, di mana pada saat itu mungkin kamu
lagi fokus kepada pekerjaan sehingga kamu mengabaikan ya orang-orang yang berada di dekat kamu. Your family won't like me. Mungkin ada keluarga kamu tidak menyukai aku, ya mungkin di sini juga terlihat tidak ada restu dari keluarga kali ya, sehingga akhirnya antara kamu dengan dia itu ya agak sulit untuk menemukan jalan untuk bersama. Tapi sementara jika kamu soulmate, maka jalan itu akan dimudahkan untuk kamu. Oke? Nah, jadi aku melihat di sini luar biasa mungkin ini lebih ke orang baru ya, lebih kayak orang baru, benar-benar soulmate ya, soulmate. Jadi ini kartunya bagus sekali. Jadi hari ini semoga aja apapun yang kamu pikirkan ini akan terwujud. Kamu menemukan soulmate, kamu menemukan orang yang kamu sukai, yang kamu harapkan ya, semoga saja. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.